proxy ice core gitu ya. Nah, sebentar saya share screen. Sudah bisa ya melihat ya? Sudah, Pak. Oke, jadi yang sekarang adalah untuk yang versi sesi 2 dari proxy ice core ya. Kemudian nanti besok sesi yang untuk sedimen laut. Sebelumnya nanti setelah itu baru kita akan ada ujian tengah semester. Oke, kita coba lagi lanjutkan. Ini nanti kita lewat dulu. Nah ini, jadi ini balik lagi kita mereview apa yang dilakukan pada minggu lalu, bahwa ada beberapa parameter yang digunakan dalam proxy ice core untuk melihat parameter iklim di masa lalu, seperti misalkan suhu gitu ya, itu melihat dengan delta O18. Kemudian ada juga akumulasi humidity dari deuterium excess, volcanic activity ya. Jadi kita juga bisa melihat kalau misalkan kandungan sulfat di dalam es tersebut itu tinggi, berarti ada kemungkinan itu adalah berasal dari kondisi vulkanik yang terjadi saat itu gitu. Jadi misalkan ada gunung Merapi, seperti misalkan di Peru atau mungkin di kutub utara dan kutub selatan, itu ketika terjadi letusan gunung Krakatau dan Tambora, itu terlihat gitu. Jadi debunya itu sampai ke kutub utara dan kutub selatan, sehingga jika kita mengambil sampel ice yang ada di kutub itu, kita bisa mencocokkan bahwa debu yang ada di sana itu adalah yang berasal dari tadi letusan gunung berapi, baik itu di Tambora maupun di Krakatau ya. Kemudian wind speed itu bisa dilihat dari ukuran dari partikelnya gitu ya. Kalau dia kecil biasanya berarti anginnya itu cepat ya, karena dia sangat ini, dan sebaliknya gitu. Kemudian untuk atmospheric circulation itu glaciochemistry, itu sebetulnya kandungan-kandungan seperti sulfat, nitrat ya, kemudian potasium klorida dan sebagainya ya. Jadi itu adalah contoh dari parameter-parameter yang ada di ice core. Kemudian solar activity menggunakan beryllium 10 ya, yang kemarin sudah disampaikan. Ini adalah peta Tibet ya, dataran tinggi Tibet di Cina. Nah ini adalah beberapa titik glacier atau glacier yang sudah diambil sampel ice-nya ya, sampel ice-nya oleh tim dari Amerika. Nah jika dilihat lebih detail lagi, jadi sebetulnya es ini itu sangat penting karena dia menjadi sumber dari air bersih yang ada di bagi penduduk yang ada di sekitarnya gitu. Jadi yang garis warna merah itu adalah aliran sungai yang yang airnya itu berasal dari esnya itu sendiri. Jadi ketika musim panas, ketika dia mencair maka menjadi sumber air bersih gitu. Makanya menjadi suatu masalah ketika es ini habis nanti suatu saat, maka penduduk atau manusia yang hidup di kaki bukit atau kaki gunung itu akan kesulitan dalam memperoleh air bersih ya, karena memang itu menjadi sumber mata air saat kondisi tidak hujan gitu. Hal ini juga sama terjadi di Amerika Selatan seperti Peru yang sumber air bersihnya itu berasal dari glacier. Nah, ini kalau melihat atmospheric circulation ya, sirkulasi atmosfer yang ada di dataran tinggi Tibet itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama monsun itu ya, dari bawah yang warna biru. Jadi monsun itu kan sebetulnya berubah arah ya dalam setiap tahun, itu tergantung dari pergerakan matahari gitu ya. Sebenarnya hanya karena
daratan itu memiliki heat panasnya lebih cepat dibanding dengan daratan, sehingga terjadi perbedaan tekanan dan terjadi aliran angin. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa saat monsunnya aktif ya, maka sebetulnya sumber dari glasier yang ada di Peru itu, yang ada di Tibetan Plateau ini itu berasal dari angin-angin yang monsun tadi, ya. Sedangkan pada musim yang lain itu dipengaruhi oleh westerlies itu dari barat ya, angin baratan yang berasal dari Eropa. Itu yang warna hitam itu kan dari Eropa kan. Nah, biasanya dari Eropa itu membawa udara yang lebih dingin dan juga kering gitu ya. Sedangkan monsun kan membawa udara hangat karena berasal dari tropis dan basah karena dia dari laut gitu. Jadi ini sebetulnya untuk menunjukkan sumber dari uap air yang nanti turun menjadi butiran es di atas pegunungan ini gitu. Jadi kita sebelum kita menginterpretasikan ice core itu mengandung apa dan sebagainya, kita harus memahami dulu kondisi iklim di wilayah tersebut saat ini gitu ya. Jadi makanya saya bilang untuk memahami iklim itu tidak hanya bergantung oleh kondisi masa lalu, tapi masa saat ini juga sangat penting. Jadi intinya untuk memahami masa lalu, kita perlu memahami kondisi saat ini gitu. Dan untuk memahami kondisi iklim masa depan, kita harus memahami kondisi saat ini dan masa lalu gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi sebelum mereka melakukan interpretasi terhadap ice core ya, jadi mereka melakukan klimatologi atau mengecek klimatologi di wilayah tersebut. Ini ada angka-angkanya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Nah, itu gambarnya itu adalah pola ini seasonal ya, pola musiman di wilayah tersebut. Kita lihat di nomor 1 itu justru dia mulai bulan keringnya adalah di bulan DJF ya. Kalau di kita kan seperti pola lokal ya, pola lokal, puncaknya justru berada di Juni, Juli, Agustus. Ini kan wajar ya untuk tipe monsun yang ada di wilayah Cina dan India. Mereka biasanya curah hujan terbesarnya terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus karena tadi angin dari selatan sangat kuat sehingga hujan yang turun lebih tinggi. Nah, tapi ternyata juga tidak semua wilayah, kayak nomor 5, nomor 6 itu kecil semuanya di tiap tahun itu. Karena dia dipengaruhi oleh angin dari Eropa di sebelah kiri gambar ini. Jadi yang monsun itu hanya yang anggaplah nomor 2, 3 ya, 4, 2, 3, 4 dan 7 ya. 7 itu juga agak beda polanya. Kemudian nah ini hanya gambaran di sana di Tibet ya, memang sangat berupa gurun, namun di atas puncaknya terdapat es gitu ya. Kemudian ini contohnya ya ice cap yang ada di Puro Gangri namanya di Tibet Central. Ini juga kita bisa lihat ada garis-garis ya yang mewakili tadi annual dust namanya, yaitu lapisan debu tahunan yang terjadi ketika musim kering biasanya. Kemudian juga ini contoh gambar saat pengambilan ice core ya, membentuk tenda dan terlihat itu puncak dari Himalaya yang di atas awan ya, karena dia memang sangat tinggi, mencapai sekitar 7.000 sampai 8.000 meter di atas permukaan laut. Kembali lagi ini tadi juga pernah ditampilkan gambar dari lapisan debu tahunan yang terlihat oleh mata gitu ya. Nah ini proses pengambilan ice core-nya mungkin sudah kemarin saya sampaikan juga, bisa menyewa orang ya, ini berarti orang yang bawa nih, jadi tiap orang membawa tiga selongsong ice gitu ya.
Atau tadi kalau memang terlalu berat ya menggunakan hewan. Jadi tergantung dari kondisi di lapangan. Nah ini contohnya. Jadi di dalamnya ini isinya sebetulnya tadi tabung-tabung sama kayak tadi, tapi sudah diisi dengan ice pack. Ice pack itu adalah supaya esnya tidak mencair gitu ya. Dan itu bisa bertahan mungkin sampai 24 jam atau lebih gitu ya. Nah, itu satu box itu mungkin isinya bisa sekitar 9 atau 8 gitu ya tabung yang panjangnya masing-masing 1 meter. Nah, ini contohnya kita lihat ya itu jalannya cukup sulit karena memang di atas gunung gitu ya dan tidak ada penduduk yang tinggal dekat situ, jadi harus berjalan menuju lokasi. Dan di bawah bukan hanya ice core-nya tapi juga peralatan bornya itu juga. Nah, ini rekor yang diperoleh dari Daisuku Ice Core yang ada di Cina. Jadi yang atas itu delta O18 ya yang kemarin ya sebagai indikator dari suhu. Kemudian ada DAS. DAS ini indikator dari apa? Debu itu indikator dari hujan ya kan. Jadi kalau debunya tinggi berarti saat itu kondisinya kering gitu kan. Artinya berasosiasi dengan tingkat kebasahan suatu lokasi. Kalau debunya rendah, maka curah hujannya berarti tinggi. Nah, yang bawah ini adalah nitrat ya, NO3-. Ini juga diambil dari ice core. Nah, ini tuh juga berasosiasi dengan ini kan kalau kita lihat ada yang warna putih hitam ini ya. Putih hitam ini berasosiasi dengan El Nino record gitu ya. Jadi El Nino itu yang warna putih kayaknya. Kalau yang warna hitam itu adalah La Nina. Jadi kita lihat putih La Nina ya. Jadi kita lihat saat warna putih ini debunya sedikit kan, kelihatan sini. Nah, ini berasosiasi dengan kondisi La Nina. Jadi kita bisa lihat saat debunya sedikit, maka kemungkinan itu masa La Nina tergantung dari time scale-nya kan. Karena El Nino La Nina kan periodenya sekitar 2 sampai 7 tahunan gitu kan. Ini contoh lainnya, rekor dari Daisuku Glacier di Himalaya, Cina. Ini yang sebelah kiri itu suhu ya. Kemudian DAS tadi untuk curah hujan. Chloride itu biasanya untuk hampir sama lah dengan El Nino itu. Kemudian ada NO3, debu, dan juga sulfat. Nah, sulfat itu biasanya untuk ini aktivitas vulkanis ya, jika ada gunung berapi. Nah, ini menarik, ini di tahun 1800-an ya, itu ada puncak-puncaknya tuh. Dan semuanya naik gitu ya, ini suhu naik. Kemudian suhu makin naik, dasnya juga tinggi gitu. Berarti ini ada satu event gitu ya. Kejadian di masa lalu yang saat ini mungkin dia nggak tahu gitu, tapi setelah dilihat sejarahnya misalkan saat itu sedang ada kekeringan dan sebagainya gitu. Jadi bisa terekord di data ice core ini gitu. Jadi semuanya bisa di matchingkan. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin tidak harus yang materi ini, mungkin materi yang minggu lalu juga masih bisa selama masih terkait dengan ice core gitu ya. Bagaimana? Belum ada? Ya, belum, Pak. Mungkin belum ada, Pak. Oke, kita lanjut ya. Sorry, balik sini lagi. Tadi kita udah sampai sini. Nah, ini jika kita lihat dari beberapa rekor ya, ini kan ada 5 titik ya, 5 titiknya di gambar peta ini. Nah, ini kalau digambar per titik ini ada di sebelah kiri ini. Jadi ini Dunde, Bulgangri, dan jadi dijejerkan, dan ini yang diplot adalah
tadi delta O18 yang dianggap mewakili suhu gitu ya. Nah itu kalau dilihat kenapa yang atas itu nggak sampai bawah, karena memang tadi kedalaman dan ketebalan dari tiap ice core itu berbeda-beda, sehingga seperti yang Julia itu karena dia dalam sampai 300 meteran, itu bisa merekod sampai tadi itu sekitar 10.000 tahun yang lalu ya. Jadi memang bahkan lebih tua dari itu ya, sampai masa glasial. Jadi masa Ice Age gitu juga terrekord di ice core ini. Namun di ice core yang lain tidak gitu, hanya sekitar tahun 10 ribuan lah, atau mungkin 5 ribuan tahun yang lalu. Nah ini jika ini diplot ya, jadi ini jika dibandingkan antara rata-rata delta O18 per mil ya, itu yang saya bilang tandanya kayak seperti persen, tapi ada nolnya lagi. Itu artinya per mil atau per 1000 ya. Kalau persen kan per 100 ya. Jadi kalau per mil itu per 1000. Nah, yang warna biru itu adalah dari tahun 1000 sampai tahun 1950. Nah, jadi di situ sekitar berapa tahun itu? 950 tahun ya kan ya. Sedangkan yang merah adalah sejak tahun 1950. Jadi di sini terlihat bahwa dari tahun 1000 sampai 1050 itu decrease-nya ya, atau decrease itu kan penurunan dari delta 18 itu sekitar 0,51 per mil dalam 100 meter ya. Jadi terjadi peningkatan gitu ya. Kira-kira itu message di sini, dan ini berasosiasi dengan mungkin suhu gitu kan. Nah ini gambarannya. Jadi kalau dibandingkan dengan antara ketinggian dan tren penurunan suhu dalam per 10 tahunan, jadi kita lihat gitu. Jadi terjadi kenaikan tren suhu ya dari tahun 61 sampai 1990. Nah, ini salah satu hasil dari simulasi IPCC yang keempat gitu ya, AR4. Jadi menunjukkan titik-titik itu adalah sebetulnya tinggi dari pegunungan yang ada di tropis ya. Nah, yang berwarna merah itu adalah sumbu X-nya itu adalah lintang gitu. Jadi kalau lintang dari minus 40 ya di bawah di kutub utara kutub selatan sampai dengan kutub utara ya, itu kalau diplot itu yang warna putih ini kan sebetulnya karena dia daratan ya. Nah, yang berwarna merah kontur ini adalah pemanasan atau tren dari pemanasannya. Jadi kalau kita lihat semakin tinggi maka tren pemanasannya juga semakin tinggi gitu ya. Jadi sebetulnya tadi bisa kita lihat suhunya juga meningkat di ketinggian yang berbeda. Nah, ini secara visual, jadi memang ini adalah dataran tinggi ya. Di bawahnya itu ada gunung. Ini sebetulnya karena berkaitan dengan pergerakan lempeng gitu ya. Jadi kalau gunung itu kan lempengnya sama-sama naik ke atas gitu ya, bertuburukan. Tapi kalau satu ke atas, satu ke bawah, maka dia menjadi lempeng tektonik gitu ya. Ini jika dilihat data observasi yang ada di situ. Nah, ini jika dibandingkan ya, hubungan antara oksigen isotop atau O18 ya. Kalau di gambar yang kiri ini dia ada di sumbu X yang sebelah kanan, dibandingkan dengan suhunya itu yang sebelah kiri. Jadi memang dia berkorelasi positif antara O18 dengan temperatur gitu ya. Jadi memang ada korelasi yang positif antara kedua parameter tersebut. Kemudian, nah ini salah satu
temuannya. Jadi memang isotop tadi ya, isotop yang saya sampaikan, oksigen 18, oksigen dan deuterium atau D, itu adalah analisis dari stable isotop dalam S itu menyediakan rekaman dari perubahan iklim dengan resolusi tinggi dalam periode yang sangat panjang. Nah, di low latitude atau di tropis, signal ini kadang-kadang berkombinasi antara suhu dan variabel hidrologi seperti hujan, gitu ya. Tapi kalau di wilayah kutub ya, itu sangat dipengaruhi oleh suhu. Contohnya adalah ini rekor dari Tibet ini juga ada hubungan yang tidak sama sebelum tahun 2000 gitu. Ini karena tadi Peru itu di Andes itu di tropis, sedangkan Tibet di subtropis gitu. Jadi kalau di subtropis atau di tropis itu isotopnya itu dipengaruhi oleh dua, yaitu suhu dan faktor hidrologis atau hujan. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Siap belum, Mbak? Oke, ini lagi data yang berasal dari 3 lokasi ya. Yang atas itu dari GISP 2. GISP 2 itu adanya di Antartika, di mana namanya? Greenland atau Kutub Utara ya. Jadi yang atas itu GISP 2 itu di Kutub Utara. Nah, yang paling bawah itu di Vostok. Vostok itu di Antartika, Kutub Selatan ya. Ini datanya tuh sampai dengan 130.000 tahun terakhir ya. Itu ya, kilo year berarti ini 130 tahun ke belakang. Nah, yang tengah itu adalah data dari ice core Gulia yang ada di Tibet tadi. Nah, jadi kalau kita lihat memang menunjukkan pola yang sama gitu. Jadi bisa menangkap event-event yang terjadi di masa lalu. Kemarin saya sampaikan ini kan kalau pas lagi di sini, kita kan sekarang ada di sini ya. Nah, tahun segini tuh kita mengalami musim panas gitu ya. Kemudian di tahun ini cukup dingin lagi, jadi naik turun gitu ya, karena memang sesuai dengan pola dari rotasi matahari, lokasinya apakah dekat ataupun jauh dari bumi gitu ya. Nah, ini lebih kompleks lagi. Jadi yang di atas itu Greenland, Kutub Utara. Yang merah itu di Tibet ya. Gulia. Kemudian di bawahnya lagi juga di Tibet, yang merah di Tibet semua. Kemudian ada Kilimanjaro ya, di situ. Kilimanjaro kan di mana tuh, di tropis ya. 3 South. Kemudian ada Huascaran Peru. Kemudian ada juga di Bolivia dan Vostok gitu. Jadi walaupun tidak sepanjang dari yang ada di kutub gitu ya. Nah, ini juga sama, ini menunjukkan, tapi kalau ini hanya 25.000 tahun terakhir ya. Kalau yang atas ini kan 125.000 kan. Tapi kalau hanya dipotong hanya sampai 25 gini, maka hasilnya seperti ini gitu. Nah, jadi semakin terlihat pola-pola yang ada, pola-pola isotop oksigen yang ada di tiap-tiap ice core yang ada di dunia ini gitu ya. Jadi memang cukup bervariasi, tapi karena memang tadi saya bilang tiap lokasi itu bisa merekod kondisi iklim secara global, tapi dia juga merekod kondisi yang lokalnya ya, yang lokal seperti di masing-masing lokasi. Jadi bukan berarti harus sama, tapi minimal pada tahun-tahun tertentu polanya bisa sama, tapi secara detailnya bisa berbeda. Nah, ini kalau dilihat Kilimanjaro itu sekitar 9.300 plus minus 475 tahun ya rekornya gitu. Ini adalah angka-angkanya saja, jadi dari sini diekstrak angkanya untuk isotop untuk melihat perbedaan dari masing-masing
ice core itu memiliki nilai isotop yang berbeda. Kemudian, nah ini yang kemarin saya tampilkan ini di Papua ya kemarin. Jadi di Papua itu kita mendrill esnya tuh di sini, puncak sini ya, karena di sini dianggap yang paling tinggi kan, gitu dibanding kalau kita ngambil di tengah atau di sini gitu. Karena ini awalnya es terbentuk gitu sebelum dia turun ke bawah. Karena memang permukaannya juga miring, tidak flat seperti yang ada di lokasi lain. Nah ini juga saat di Papua ya, saat pengambilan lokasi. Kemudian, nah di sini juga kita lihat ada batu-batuan yang seperti ini ya, nih yang ada di depan ini. Kalau diperbesar itu, nah kayak gini. Jadi ada batu-batu. Ini kalau dari sisi geologi ya, ini ada batu-batu hitam ini, tapi di dalam apa kayak teraduk gitu ya di antara pasir-pasir ini, tapi ini udah keras gitu. Nah, ini tuh berada di sini, di atas gambar ini, di sini. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dulu itu es itu sampai sini gitu. Ini padahal jauh dari es yang ada saat ini gitu. Jadi karena es itu kan lebar gitu kan. Kemudian ketika dia berkurang, maka es itu kan akan mengecil kan. Mengecil. Nah, maka yang ada di lidah es tersebut itu tanahnya akan berubah strukturnya, akan teraduk gitu ya, istilahnya teraduk. Nah, maka ketika itu menjadi keras, itu akan nampak seperti ini gitu ini. Ini kan terbentuk secara alami kan, tidak ada campur tangan manusia gitu. Makanya jadi bahwa es saat itu memang sangat luas sekali karena ini kondisinya saat ini jauh dari sumber es gitu ya. Jadi memang ini bisa dilihat dari pola batuan yang ada di sekitarnya. Nah ini di Venezuela juga sama ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa pada tahun bahwa dulu glesiernya itu pernah sampai sini gitu, sampai danau ini. Tapi sekarang kan sudah enggak gitu. Jadi udah kanan kirinya hutan lagi. Jadi memang ada masa dulu itu suhunya sangat dingin. Ini dikatakan suhunya 5 sampai derajat Celcius lebih dingin dari sekarang. Dan ELA atau kemarin yang saya bilang equilibrium line altitude ya, pembatas antara pembentukan es dan yang pengurangan es itu sekitar 9.000 meter di atas permukaan laut. Ini storm yang terjadi di pantai barat Afrika tahun 2002 ya. Terlihat ini ada pergerakan ya. Jadi Afrika itu ini, jadi debunya itu ke bawah gitu ya. Karena memang ada subtropical angin yang sangat kuat. Jadi debunya itu ke bawah ke sini sehingga debunya itu bisa nyebrang laut dan jatuh di es yang ada di seberang gitu ya. Nah, itu juga kita bisa melihat data-data tersebut gitu. Nah, ini kira-kira seperti ini. Jadi kalau di sini ada gunung meletus atau ada angin dari gurun atau ada pembakaran ya di sisi sini, kemudian di sini menyeberangi laut misalkan. Nah, ini kan semua terbang ke udara kan. Kemudian ada menjadi awan dan ketika jatuh maka debu-debunya akan jatuh di atas es gitu ya, di atas gunung sehingga bisa terekam debu atau kandungan gunung vulkanis yang ada yang berasal dari letusan gunung berapi saat itu misalkan. Nah, ini contohnya. Jadi bahkan itu kita benar-benar membandingkan nantinya debu yang ada di es itu kan diambil, disampel, dilihat ya dengan mikroskop, dibandingkan dengan debu misalkan yang ada di Gunung Tambora gitu. Kan masih ada ya mungkin yang menyimpan. Nah, itu benar-benar dilihat di mikroskop dan ternyata bentuknya sama. Gitu. Jadi artinya debunya itu memang debu yang sama gitu ya. Itu juga bisa menjadi faktor yang menguatkan dalam penentuan umur suatu ice core.
Atau tadi ini menggunakan karbon 14 dating ya yang kita udah bahas di awal, yaitu jika kita temukan adanya organik ya. Organik, apakah itu daun, apakah itu binatang dan sebagainya, itu kita bisa ukur atau lihat umurnya, dan pada kedalaman tersebut akan berasosiasi dengan umur tersebut. Misalkan di sini ini ditemukan kalsite kristal pada kedalaman 111,8 meter. Nah, itu berasosiasi dengan umur 2.500 tahun before present ya, menggunakan karbon 14. Jadi memang bisa digunakan beberapa teknik. Nah, ini beberapa sumber aerosol ya. Jadi yang jatuh ke dalam es, jadi tengah-tengah ini adalah Antartika. Jadi yang masuk ke dalam es itu ada banyak sumbernya. Bisa berasal dari gunung berapi ya, yang kanan atas itu SO42 atau SO42- atau sulfat ya. Karena itu kan belerang gitu ya. Bisa juga dari sebelah kiri atas itu sea spray, atau sea spray itu air laut kan dia juga mengeluarkan uap ya. Nah, itu kalau terbang dia bisa mengandung ini garam gitu, baik itu NaCl, MgCl atau sulfat gitu ya. Jadi itu salah satu sumbernya, dan itu nanti bisa terlihat di ice core-nya itu gitu, mana apa yang dominan, dan itu berarti sumber utama dari es saat itu. Bisa juga dari debu yang kiri bawah itu ya, tadi dari misalkan debu di Afrika, kalsium 2+. Kalau debunya itu banyak, maka kalsium 2+-nya itu konsentrasinya akan lebih tinggi. Nah, sehingga kalau ada kalsium lebih tinggi, kita berasumsi bahwa terjadi peningkatan debu saat itu yang mungkin berasosiasi dengan kondisi yang sangat kering. Atau juga dari ini marine biosphere ya. Marine biosphere itu artinya makhluk hidup yang hidup di laut gitu ya. Nah, kita lihat ada apa ya, misalkan kayak ganggang atau makhluk hidup lainnya di laut, itu kan juga menghasilkan suatu gas atau zat ya, sehingga ketika dia misalkan mati ataupun terbawa oleh air yang menguap ke udara, maka itu bisa menjadi salah satu sumber aerosol yang terperangkap di dalam ice core ya, kira-kira gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Atau sudah paham ya? Kira-kira itu tadi yang mungkin ada di dalam satu sampel ice core. Tinggal bagaimana kita mengukur dan menentukan umurnya. Ada pertanyaan? Izin Pak. Ya, silakan. Siap. Mohon izin Pak. Tadi kan terkait eskor itu kan di bor ya Pak, di bor di bawah kedalaman gitu Pak. Dan ada juga yang tadi batas terkait equilibrium antara es mencair dan tidak. Nah, itu apakah berarti di kedalaman yang sama Pak, atau mungkin di ketinggian yang sama itu umur es itu akan selalu sama Pak? Nah, apakah jika beda itu apa yang mempengaruhi dari eh, di kedalaman yang sama kok umurnya itu bisa berbeda di ice core tersebut? Mungkin itu sih Pak. Terima kasih Pak. Iya, bagus pertanyaannya ya. Berarti menangkap gitu ya bagaimana kita menentukan umur dari suatu ice core gitu ya. Nah, biasanya gini, jika lokasi pengeborannya itu jauh, itu bisa berbeda, walaupun kedalamannya sama gitu. Tapi kan kalau lokasi jauh, berarti kan ketinggiannya juga bisa beda ya. Artinya, misalkan satu ngambilnya di sana, ketinggiannya berapa, satu ngambil di sini ketinggian berapa gitu ya. Itu bisa beda. Nah, biasanya yang pertama dilakukan itu di satu lokasi itu kita ngambil nggak hanya satu ice core gitu. Biasanya berjarak 5 meter atau 10 meter itu kita juga mengambil sampel es yang sama. Nah, nanti diukur apakah dengan jarak yang 5 meter atau 10 meter ini ada ini apa namanya?
duplikasi gitu. Kalau memang datanya sama berarti kan homogen gitu ya. Artinya di sekitar itu maka asumsinya sama. Tapi di lokasi yang berbeda, misalkan kaki gunung atau sebagainya, walaupun dia ada esnya itu bisa berbeda. Karena tadi kontur, kemudian ininya apa namanya faktor lainnya juga bisa berbeda. Jadi pertanyaannya tadi benar. Kalau di kedalaman yang sama, apakah umurnya harus sama? Itu balik lagi kita lihat dia mengambil ice core-nya seberapa jauh gitu ya. Kalau berbeda bisa aja beda gitu ya. Tapi kalau misalkan masih dalam satu lingkungan yang sama, itu maka hasilnya sama gitu. Seperti kemarin di Papua itu kita mengambil sampel ice-nya itu nggak cuma satu titik. Jadi di sebelahnya itu juga diambil juga berjarak sekitar 5-10 meter. Nah dari situ dihitung apa konsentrasi tadi apa ionnya, isotopnya gitu ya. Dan ternyata memang hasilnya mirip gitu, artinya bisa direplikasi. Nah berarti kalau yang begitu datanya malah bagus, istilahnya homogen. Tapi kalau kita pindah lokasi ya mestinya harus ada minimal dua tadi untuk mengkonfirmasi ininya. Bisa aja di satu lokasi yang satu itu umurnya sampai ribuan tahun, yang satu sisi mungkin hanya berapa ratus tahun, bisa. Seperti tadi di Tibet tadi kan, dataran tinggi Tibet kan ada yang sampai lebih dari 10.000 tahun, ada yang hanya 6.000 tahun gitu ya. Jadi itu memang berbeda-beda. Memang di sini diperlukan tadi keahlian dalam menginterpretasi dan juga memahami kondisi sirkulasi atmosfer yang ada di lokasi tersebut. Jadi memang interpretasinya tidak bisa langsung, tapi harus mempertimbangkan semua kondisi ya, termasuk kondisi iklim saat ini. Kayak gitu kira-kira. Nah, siapa? Irfan ya? Coba. Ada lagi yang lain? Oke. Kita lanjutkan. Ini adalah ice core chemistry. Jadi ini adalah ini ice core ya yang diambil di kutub utara Greenland, namanya Greenland Summit gitu ya. Nah, yang di atas itu adalah sulfat. Sulfat itu tadi SO4, yang bawah adalah nitrat. Nitrat itu NO3 gitu ya. Nah, ini kita lihat sulfat itu pada saat tahun 1783 itu ada gunung Laki namanya yang meletus di sekitar Greenland itu, dan itu terlihat ini ada puncaknya ya, tinggi ya, berarti ini ada letusan gunung berapi. Tapi di sini mulai tahun 1850 ya, ketika ada revolusi industri, manusia mulai membangun pabrik dan sebagainya, melepaskan karbon dioksida dan sebagainya melalui kendaraan bermotor, pabrik, itu perlahan kelihatan kenaikan dari sulfat ini yang ada di ice core itu. Jadi semua record di ice core ini gitu. Ini karena adanya pembakaran dari kol itu batu bara ya. Tapi kalau lihat di sini di bawah di nitrat tahun 850 itu nggak ada, masih agak-agak lurus saja ya, nggak terlalu signifikan. Nah, ketika meningkat mulai ada ini sekitar tahun berapa nih, 1940-an lah ya, 1900 hingga 50, mungkin sekitar 1940 itu di mana pada bidang pertanian itu mulai adanya penggunaan pupuk, ya kan, pupuk juga menggunakan kendaraan juga menghasilkan nitrat ya. Nah, sehingga kelihatan ini kenaikan dari nitratnya itu tinggi karena pupuk itu kan, pupuk kompos dan sebagainya itu kandungan nitratnya tinggi, sehingga ketika dia menguap ke udara, masuk dalam air, turun sebagai butiran es, itu ininya akan meningkat konsentrasi nitratnya gitu. Jadi kita tidak bisa bohong gitu bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini terekord oleh si ice core ini. Bahkan ya mungkin ketika kondisi pandemi pun juga
bisa terekord gitu ya bahwa ada penurunan dan sebagainya, karena kan kita akan berkurang dalam penggunaan bahan bakar atau kendaraan motor. Ya, ini di belahan bumi utara, padahal di Greenland ini kan tidak ada manusia ya, artinya tidak ada penduduk yang ramai gitu ya, jauh dari kota lah istilahnya. Jadi memang yang terekord di sini itu bukan pertanian atau pembakaran bahan bakar yang ada di situ, tapi yang ada di Eropa kan, di Eropa, di Amerika, karena kan Greenland ini kan dekat dengan Eropa dan Amerika, jadi si udaranya ini tuh berputar mengelilingi dunia sehingga tersimpan di situ. Gitu. Makanya biasanya ini konsepnya sama dengan GAW ya, GAW kayak yang ada di Kota Tabang, itu kan sengaja ditaruh di lokasi yang jauh dari manusia, dari kota gitu. Artinya kalau di lokasi yang clean aja itu sudah naik konsentrasinya, berarti memang secara umum konsentrasi karbon dioksida itu meningkat. Oke, ada lagi? Oke ya, kita lanjut. Nah, ini juga sama tren dari konsentrasi sulfat di Greenland dan Asia ini melihat adanya polusi yang dihasilkan oleh manusia. Tuh, terlihat ya, mulai tahun 1900 tuh naik gitu ya. Baik itu di Eropa, Asia, dan juga di Amerika. Bahkan di Greenland pun yang tidak ada orangnya juga meningkat juga ya. Ini juga sama, ini adalah partikel itu debu ya, debu terjadi peningkatan ini ini tahun sekarang nih sekitar berapa nih, 500 tahun yang lalu. Yang berikutnya ini adalah parameter suhu ya. Jadi das itu tadi menunjukkan kekeringan, jadi ini kering, basah dan sebagainya. Ini adalah konsentrasi karbon dioksida ya, ppm. Yang bawah adalah suhu. Nah, jadi kita lihat memang ini dari kondisi saat ini 0, ini 100.000 tahun yang lalu, 200.000 tahun yang lalu, sampai dengan 400.000 tahun yang lalu. Jadi dilihat di sini itu pernah dingin ya, konsentrasi karbon dioksidanya kecil. Jadi memang karbon dioksida itu berasosiasi dengan suhu gitu ya. Tapi kita lihat ketika ini dingin, ya kan, konsentrasi karbon dioksida itu tinggi, debunya itu tinggi. Artinya apa? Kalau debunya tinggi apa artinya? Artinya kondisinya kering gitu ya. Jadi dilihat di sini ya, kondisi dingin ya, itu biasanya berasosiasi dengan tidak hujan. Artinya hujannya itu sedikit. Makanya apa? Makanya debunya tinggi ya. Kan 11.000 tahun yang lalu, ini kemudian hampir sekitar 50.000 tahun yang lalu sama kan. Ini dingin, konsentrasi karbon dioksida rendah, suhu juga curah hujannya juga sedikit karena debunya tinggi gitu ya. Ini juga sama. Tapi sekali lagi ini tidak harus seperti ini gitu. Artinya antara kondisi dingin atau panas atau hangat itu tidak berasosiasi dengan kering atau lembab gitu ya. Artinya bisa aja di masa lalu itu kita menemukan suhu dingin tapi kondisi lembab, bisa juga. Suhu dingin kondisi kering, bisa juga gitu. Dan ini biasanya yang sering terjadi, kondisi dingin tapi curah hujan rendah, akhirnya debunya banyak gitu. Dan sebaliknya ketika kondisi hangat ya ini ya, hangat, maka curah hujannya tinggi, maka debunya rendah gitu. Jadi memang ada semacam kondisi tertentu. Tapi sekali lagi tidak harus itu berlaku secara umum. Artinya bisa saja dalam kondisi tertentu tidak berlaku. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke ya, kita lanjut. Nah ini
Jadi makanya di sini ada namanya younger dryas ya. Jadi kalau kata-kata dryas itu berarti kering. Jadi pada tahun sekitar 11.000 tahun 11.500 tahun yang lalu sampai 12.500 tahun yang lalu itu kondisi udara di bumi ini kering gitu ya. Dan dingin gitu. Kering dan dingin. Nah, ini hanya ininya saja, hanya penjelasan detail. Nah, ini juga saat terjadi gunung berapi tadi saya sampaikan adanya kelebihan dari sulfat tadi ya berkontribusi. Jadi ini dilihat ini di Greenland. Ini tahun segini, ini Gunung Laki ya tahun 1783 nih. Kemudian ini ada gunung nah ini ada Gunung Tambora. Ada yang unknown juga. Jadi mungkin saat itu gunungnya belum dinamain ya. Unknown, ada juga gunung ini Krakatau ini tahun 1883. Kemudian ini Gunung Cikon, kemudian terakhir ini Gunung El Cikon ini tahun segini. Ya. Kemudian tapi ini di belahan bumi utara ya. Kemudian kalau kita mundur lebih jauh, ini ada juga di sini tinggi sekali. Ya, jadi itu berasosiasi dengan letusan gunung. Nah, secara histori gunung bisa merekod beberapa kejadian gunung berapi di masa lalu. Ini di Antartika, kalau tadi di Greenland di kutub utara, ini di Antartika di kutub selatan. Nah, ini tahun 1800 di sini nih 186 year ya, artinya tahun 100 gitu ya. Tahun 186 tuh di sini ada tinggi ini. Ini ada namanya Gunung Taupo. Kemudian ini tahun 1259, 1453. Nah, ini juga tinggi Tambora tahun 1815. Gitu ya. Beberapa memang belum ada namanya karena mungkin belum tahu gitu kan. Nah, ini ada juga mengidentifikasi. Jadi tadi yang saya bilang ini berasal dari lokasinya, diambil debunya bentuknya seperti apa, kemudian dibandingkan dengan yang ada di ice core gitu dan mirip dan bentuknya sama gitu ya. Berarti dia memang berasal dari letusan gunung api yang sama gitu kira-kira. Ini hanya ini saja produksi dari timbal ya. Ini PB industri revolusi, kita skip aja ini. Nah, ini terakhir adalah sama ya. Jadi timbal itu kan dihasilkan oleh bahan bakar juga ya, PB. Ini hanya menunjukkan bahwa tadi setelah ada revolusi industri itu konsentrasinya semakin meningkat gitu, dan itu juga terekord di ice core gitu ya. Jadi ice core itu merekod segalanya lah yang ada di udara gitu. Ini ini hanya ininya apa? Ukurannya ya. Ini adalah karbon 14 CO. Oh, ini apa? Untuk melihat karbon 14 yang kita menggunakan tahun 1950 ya sebagai 0 tahun 0. Ini juga nuklir test ya. Jadi pada tahun Perang Dunia Kedua ya, antara Perang Dunia Kedua dan Dunia Ke-1 bahkan tahun 1960-an itu kan banyak negara-negara di Eropa terutama Soviet itu melakukan uji coba nuklir kan ya, nuklir. Nah, ternyata uji coba nuklir itu kan dia melepaskan gas radioaktif ke udara gitu ya. Nah, ternyata udaranya itu terbawa oleh sirkulasi bumi dan itu akhirnya jatuh di kutub selatan dan kutub utara gitu. Jadi kita bisa melihat rekor dari suatu nuklir test itu di ice core juga. Nah, baiknya adalah akhirnya lapisan itu bisa mewakili tahun di mana terjadinya tes nuklir tersebut gitu ya. Mungkin saat tes itu dilakukan kita belum berpikir sampai situ gitu kan. Tapi ternyata sekarang itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi
tahun berapa. Jadi ketika ada unsur nuklir yang tinggi, nah maka itu berasosiasi dengan tahun yang terjadinya tes tersebut misalkan. Gitu. Nah ini namanya ada IV test ya. IV test itu salah satu tes untuk mengidentifikasi atom ini chloride 36. Nah ini ya, atom chloride 36. Nah, chloride 36 ini salah satu zat yang dihasilkan saat kondisi radioaktif. Nah, ternyata pada tahun 1960-an ya, 60-an, 63 sampai 64 ya, itu di Soviet itu melakukan ini uji coba nuklir tadi yang saya sampaikan. Dan ini hasilnya gitu. Jadi ini di Cina, Kilimanjaro, di Afrika, di Peru, di Greenland, Kutub Utara, Swiss Alps ya, itu record gitu. Ada apa namanya peningkatan dari konsentrasi karbon chloride 36 pada tahun-tahun ini berbarengan gitu ya. Berarti kan memang ya tadi karena nuklearitas tadi itu jadi record gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketika kita menemukan simbol seperti ini atau kenaikan peak dari ini, itu berarti berasosiasi dengan tahun ini gitu kan. Tinggal lihat dia berada di kedalaman berapa gitu. Kalau dia berada di kedalaman 10 meter, maka lapisan 10 meter tadi berasosiasi dengan tahun sekitar 1960 sampai 64 gitu ya kira-kira. Jadi menjadi salah satu tanda waktu untuk menentukan umur suatu ice core. Kemudian ini hanya konsentrasi dari karbon dioksida ya. Dan ini sebelah kanan itu adalah energi. Jadi memang saat ini energi itu didominasi oleh apa? Oil ya dan coal, batu bara dan minyak bumi yang semuanya itu menghasilkan gas karbon dioksida. Jadi terlihat gitu ketika manusia mulai menggunakan tambang ya sejak tahun 1850, maka ya naik karbon dioksidanya juga naik secara bersamaan. Nah ini dikatakan the increase in, jadi kenaikan karbon dioksida di atmosfer itu disebabkan oleh penggunaan konsumsi energi di dunia dan keduanya oleh deforestation. Jadi penyebab kenaikan karbon dioksida itu adalah karena konsumsi energi yang banyak ya dari minyak bumi, batu bara, dan yang kedua adalah deforestation atau pemotongan hutan, pembukaan lahan ya, sehingga kalau pohonnya ditebang, maka yang menarik karbon dioksida ke dalam pohon itu kan berkurang ya, fotosintesisnya berkurang, sehingga karbon dioksidanya juga makin nambah. Gitu. Nah, kalau dilihat sampai dengan 800.000 tahun yang lalu, ini gambarnya. Jadi rekor ini berasal dari es yang ada di Antartika, namanya Epica Domsi, ya. Jadi ini gambar bubble-bubblenya yang saya bilang kemarin. Nah, dari bubble ini diambil ekstrak gas karbon dioksidanya dan dihitung konsentrasi. Jadinya yang sebelah kanan yang warna biru, yang sebelah kiri yang warna merah itu adalah metana. 0 ini adalah kondisi saat ini. Jadi kita lihat dulu itu pernah dingin, pernah panas juga, pernah dingin lagi, pernah panas lagi. Jadi dalam 800.000 tahun yang lalu itu bumi itu selalu naik turun suhunya gitu ya. Yang dalam hal ini ditunjukkan oleh karbon dioksida yang berfluktuasi. Nah saat ini kayaknya tahun sekitar 2010 atau 2015. Kita itu posisinya ada di sini nih, di bintang ini nih. Jadi yang merah itu 1800, yang biru itu 389. Nah, saat ini tahun 2021, ini yang biru ini, itu kalau tidak salah, sudah 414, gitu ya. Jadi memang kondisi tahun ini atau saat ini itu tidak pernah terjadi setidaknya dalam 800.000 tahun terakhir, gitu. Jadi kita memang tidak bisa membandingkan apa yang akan terjadi nanti karena dalam 800.000 tahun terakhir itu belum pernah terjadi
Ya, jadi segala sesuatu masih bisa terjadi karena ya tadi kita sendiri yang melakukan peningkatan dari konsentrasi gas rumah kaca atau karbon dioksida. Ini hanya tadi gambarnya saja di zoom, kemudian sama ini suhu, kemudian metana, karbon dioksida 400.000 tahun terakhir ya. Ini juga sama. Jadi memang antara suhu dan karbon dioksida dan metana itu menunjukkan pola yang sama, mirip gitu ya. Nah, memang sekarang yang masih menjadi suatu perdebatan ya, itu adalah suhunya dulu turun, baru karbon dioksidanya turun, dan sebaliknya apakah suhunya naik, baru karbon dioksidanya naik, atau sebaliknya karbon dioksidanya dulu yang turun, baru suhunya turun, dan karbon dioksida naik, baru suhunya naik gitu ya. Atau mungkin memang bersamaan, artinya kalaupun ada selisih atau jeda, mungkin jedanya nggak terlalu lama gitu ya. Tapi apapun itu hubungannya, ini rekor ini menjelaskan bahwa memang ada positive correlation antara karbon dioksida dan perubahan karbon dioksida dan perubahan suhu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke ya, kita lanjut dulu. Kita tinggal beberapa slide lagi. Nah, ini adalah kondisi S ya. Kalau dibuat secara grafik, secara diagram. Jadi S itu makin bawah, kompresinya makin tinggi gitu ya. Jadi kalau SS itu di atas, dia masih berupa butiran-butiran es gitu, masih lembut lah istilahnya. Itu biasanya umurnya masih 6 bulanan lah, setengah tahun. Jadi kalau setengah tahun, es itu di atas gunung itu masih lembut, belum rapat gitu ya. Kemudian setahun kemudian dia baru mulai jadi bulat-bulat gitu ya. Tapi walaupun ada jaraknya juga. Nah setelah 20 tahun dia mulai mengeras gitu ya. Tapi jaraknya juga masih belum ini. Kemudian 100 tahun makin lagi compact lagi, dan makin tua makin rapat gitu ya. Akhirnya agak sulit untuk melihat poros-poros es itu sendiri. Jadi memang, nah ini menunjukkan bahwa apa? Nah ini kan kayak misalkan setahun ya. Ini kan di antara biru sama biru ini kan berarti isinya udara kan ya, udara. Nah udaranya itu kan diisi oleh karbon dioksida yang ada saat itu gitu. Bahkan di sekitar 20 tahun es itu masih ada rongga. Nah jadi memang sebetulnya ketika kita mengukur konsentrasi udara atau konsentrasi karbon dioksida di es, itu sebetulnya tidak sama persis dengan kapan es tersebut terjadi gitu. Jadi ada sedikit tambahan waktu. Jadi misalkan esnya jadinya tahun ini, nah sekitar 20 tahun atau plus minus 100 tahun itu baru karbon dioksida yang saat itu terperangkap gitu kan. Jadi sebetulnya yang tadi saya tunjukkan antara karbon dioksida sama suhu itu sebetulnya ada errornya sekitar plus minus mungkin 100 tahun lah. Karena tadi udara yang masuk di sini itu kan bisa aja udara yang yang ada 100 tahun setelah es tersebut terbentuk. Kira-kira seperti itu. Nah, ini saja proses terjadinya es tadi. Ya, ada air bubbles dan sebagainya. Ini kemudian hanya data-data saja, sudah di mana saja dilakukan ice core drilling ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini untuk metana. Metana juga bisa dihasilkan oleh hewan seperti binatang ternak itu kotorannya juga menghasilkan metana gitu ya. Lanjut. Nah, ini beberapa permasalahan yang menjadi potensi dalam menginterpretasi ice core gitu ya. Pertama adalah ya
penyerapan fisikal dan chemistry ya, atau zat kimia dari gas yang ada di permukaan es dan kristal es gitu ya. Yang tadi saya bilang ada gap atau waktu gitu. Kemudian ada juga pemisahan antara gravity molecular diffusion. Kemudian ada juga es itu bisa aja berubah bentuk gitu ya pada kedalaman tertentu karena adanya air hydrates, kemudian patahan juga bisa terjadi. Ini balik lagi, ini kalau nggak salah adalah sunspot ya. Kalau ingat di pertamaan kita, sunspot itu yang pola 11 tahunan, matahari, juga berakibat terhadap iklim di bumi gitu ya. Nah, ini juga dilihat dari parameter beryllium 10. Jadi beryllium 10 itu menjadi proksi dari parameter sunspot. Nah, ini jika dibandingkan, maka beryllium ini juga berasosiasi dengan suhu. Karena tadi, ketika berylliumnya tinggi ya, beryllium mana sih ini? Sorry nih. Jadi makin ke atas makin sedikit. Jadi kalau berylliumnya rendah, berarti sunspotnya tinggi ya. Beryllium rendah, sunspot tinggi, maka suhunya adalah tinggi, gitu ya. Dan sebaliknya. Nah, nanti ini mungkin akan keluar juga, jadi hubungan antara suhu, beryllium 10, dan sunspot gitu ya. Jadi maksudnya, kalau sunspot naik, berylliumnya naik atau turun, suhunya naik atau turun, dan sebaliknya. Kemudian, ini tadi sudah disampaikan juga, hanya pola ya dari beberapa lokasi. Ini juga sama, chloride ya, atau chloride 36 ya, untuk melihat konsentrasi nukleus. Nah, ini balik lagi, ini slide terakhir. Jadi yang penting juga tadi ini ada di awal bahwa parameter yang ada di es itu sangat banyak yang berasosiasi dengan parameter-parameter iklim yang ada di bumi saat itu gitu ya. Jadi memang berasosiasi dengan kondisi iklim. Jadi memang bagaimana kita menginterpretasikan analisis tersebut sehingga bisa memahami kondisi di masa lalu. Itu saja saya kira. Makasih. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Siap, mungkin belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada mungkin kita cukupkan ya. Sekali lagi terima kasih. Mungkin nanti Tegar ini minta tolong di screenshot ya beberapa untuk sebagai dokumentasi juga. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan bisa menambah pengetahuan dan pemahaman, walaupun agak sulit untuk bisa melakukan secara hand-on langsung gitu, tapi minimal kita memahami konsep bagaimana kita memahami iklim di masa lalu gitu dari berbagai proksi yang ada di muka bumi ini. Baik, terima kasih. Saya cukupkan untuk hari ini. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan ya. Mudah-mudahan jadwalnya nggak berubah. Kalaupun ada perubahan nanti saya infokan lagi lebih lanjut. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih semua. Saya live ya. Baik, Pak. Terima kasih.